Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Besok adalah Natal, peristiwa yang sungguh membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Karena esok di dalam peringatan Natal, kita kembali disegarkan pengertian kita bahwa di dalam kehidupan kita ada juru selamat yang menolong, yang menebus, dan yang memberkati kehidupan kita. Saudara-saudara, malam hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan peristiwa menjelang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa perjalanan Ibu Maria dan Yusuf dari kota Nazaret menuju ke kota Betlehem. Kita akan mengambil makna terdalam dari sesuatu yang sungguh sangat berat yang harus mereka tempuh di dalam kehidupan mereka. Dan juga bagi kita, saudara dikasihi Tuhan, kiranya malam Natal ini menjadi perenungan yang sungguh sangat bermakna di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada malam hari ini kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mika pasal yang ke-5 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan demikian, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 94, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Hai kota mungil Betlehem. Bintang di langit cemerlang.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Malam hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kami meresapkan kembali malam Natal, ketika kami bersukacita saat kami mengingat bahwa di dalam kehidupan kami memiliki juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang lahir bagi kami, yang menjadi penebus dosa-dosa kami. Malam hari ini Bapa, kiranya Tuhan beri kami perenungan akan firman-Mu, supaya esok ketika kami ada di dalam ibadah Natal, sukacita kami menjadi lengkap, manakala kami merasakan kasih-Mu yang boleh kami peringati dari tahun ke tahun, menjadi suatu pegangan iman bahwa ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Ampunilah Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 96, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Di malam sunyi bergema. Dengan beriman
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, memberitahukan kepada kita bahwa sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir, maka Ibu Maria dan Yusuf melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu dari kota Nazaret menuju ke kota Bethlehem. Perjalanan itu sangat panjang karena menempuh jarak sekitar 110 kilometer. Dan pada waktu itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di malam Natal ini, marilah kita mencoba untuk merenungkan apa arti perjalanan ini. Saudara-saudara, ada dua hal yang dapat kita renungkan di dalam diri kita dari kisah ini. Hal yang pertama adalah bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus akan membawa makna di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya, jikalau kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini kita terima di dalam sebuah kehidupan yang berubah. Kehidupan yang berubah. Apa artinya ini? Saudara dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus tidak akan dirasakan maknanya di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang besar di dalam menebus dosa manusia tidak dapat dirasakan indahnya di dalam kehidupan kita. Dia yang lahir dan beserta dengan kita, tidak dapat kita rasakan kehadirannya tanpa terlebih dahulu kita melakukan suatu perubahan hidup. Perubahan hidup sebagaimana Ibu Maria dan Yusuf berpindah dari Nazaret melalui perjuangan yang panjang untuk menuju ke Bethlehem. Perubahan hidup dari kehidupan keseharian kepada suatu kehidupan bersama dengan Juru Selamat. Kehidupan dari kehidupan yang dikendalikan oleh keinginan kita sendiri berpindah kepada sebuah kehidupan yang dikendalikan oleh Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita ditunjukkan oleh firman ini, jikalau besok pagi kita akan merayakan Natal, maka pertanyaan besar malam hari ini adalah, apakah kehidupan kita telah berubah? Perubahan dari kehidupan yang senantiasa dikendalikan hanya oleh apa yang kita suka, dikendalikan oleh apa yang kita inginkan, dikendalikan oleh apa yang ingin kita rasakan, berubah menjadi sebuah kehidupan yang dikendalikan oleh Sang Juru Selamat yang telah lahir. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari Nazaret kita berubah ke Bethlehem. Di sana ada Kristus di dalam palungan hati
kita. Kristus yang memerintah diri kita. Kristus yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan melalui setiap kata di dalam firman-Nya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini marilah kita menetapkan tekad di dalam kehidupan kita, supaya esok Natal menjadi penuh makna dalam kehidupan kita. Malam ini kesempatan kita merenungkan hal-hal apa saja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang harus kita ubah. Kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin Dia yang lahir di palungan hati kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Nah, sekarang yang kedua. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan dari Nazaret ke Betlehem adalah sebuah perjalanan yang sangat berat. Perubahan dari kehidupan pribadi kepada kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus merupakan sebuah perjuangan. Ibu Maria dan Yusuf pun bersusah payah mengadakan perjalanan yang ditempuh berhari-hari dan mungkin berbulan-bulan untuk mencapai Betlehem, untuk mencapai palungan di mana Kristus lahir di sana. Makna yang kedua ini mengisyaratkan kita akan adanya sebuah penyangkalan diri. Apa artinya penyangkalan diri? Artinya bahagia kita, sukacita kita, kesenangan di dalam kehidupan kita bukan lagi semata-mata pemuasan atas nafsu, bukan semata-mata pemenuhan atas setiap keinginan-keinginan egois kita. Tetapi penyangkalan diri adalah hidupku bukan aku lagi, karena sekarang Kristus telah lahir di dalam kehidupanku. Maka sukacitaku adalah mensukacitakan hatinya. Kegembiraanku adalah ketika apa yang kulakukan menggembirakan hati Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini sungguh sangat berat. Terlebih ketika kita masih di dalam kehidupan di Nazaret, kehidupan masa kecil, kehidupan pribadi yang penuh dengan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu demi kepentingan kita sendiri, demi kebahagiaan kita sendiri, demi keinginan kita sendiri. Lalu tiba-tiba kita harus berada di Betlehem, menyerahkan palungan hati kita. Ini sebuah perjuangan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus pernah berfirman, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitan menyangkal diri, di sana kita mungkin akan bertemu dengan hal-hal yang harus kita lakukan, yang mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan membahagiakan diri kita, karena kita membahagiakan orang lain, karena kita menolong orang lain. Dan itu berarti keuntungan bukan pada diri kita,
tetapi kita memberikannya kepada orang lain. Tetapi ketahuilah, saudara dikasihi Tuhan, dengan tindakan yang sepertinya tidak mengenakkan bagi diri kita sendiri karena mengenakkan bagi orang lain, tetapi di sanalah justru makna kehidupan baru yang dibawa oleh kelahiran Tuhan Yesus Kristus terjelma di dalam diri kita. Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam rangka penyangkalan diri bahwa bahagia Tuhan adalah kebahagiaan kita. Bahagia sesama manusia adalah kebahagiaan kita. Ketika sesama manusia kita tertolong oleh Tuhan melalui setiap pelayanan kasih kita, maka kita boleh berbahagia di saat melihat mereka berbahagia. Saudara dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang dapat kita ambil di malam Natal ini? Yang pertama, sebuah perubahan diri. Sehingga ketika Kristus lahir di dalam palungan hati kita, kita tidak lagi sama, tetapi kita menyiapkan hati kita. Kita mengubah kehidupan kita untuk siap dipimpin oleh Juru Selamat. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita sampai di Bethlehem, maka perjuangan yang kita lakukan adalah penyangkalan diri. Hati kita rela untuk melakukan hal-hal yang membuat kita rugi, hal-hal yang membuat kita capek, hal-hal yang menyita perhatian kita, hal-hal yang menyita waktu-waktu kita. Tetapi kesemuanya itu membahagiakan hati Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi sesama kita. Ketika melalui diri kita, orang lain mendapatkan pertolongan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita menyiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, besok pagi jam 8 di dalam ibadah Natal, kita semua diundang oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengikuti perjamuan kudus, untuk menerima tubuh dan darah Kristus, untuk menerima pribadi Kristus masuk ke dalam diri kita, lahir di dalam hati kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apakah kepribadian dari seseorang yang ketika mengikuti perjamuan kudus lalu mendatangkan berkat dan penghiburan? Yang pertama, orang yang mengaku akan setiap salah dan dosa-dosanya, lalu berketetapan hati memohon pengampunan Tuhan dan mengubah kehidupannya. Yang kedua, orang yang percaya penuh di dalam batinnya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang lahir telah menebus dosa-dosanya dan memberikan kepadanya kehidupan yang baru. Dan yang ketiga adalah orang yang berketetapan hati
untuk menjalani setiap kehidupan ini sebagai wujud ungkapan rasa syukur. Setiap orang yang didapati ada kesaksian yang demikian di dalam hatinya, maka perjamuan kudus menjadi berkat dan penghiburan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya hendak bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara untuk mengikuti perjamuan kudus besok pagi jam 8 di dalam ibadah Natal? Bagaimanakah jawaban saudara? Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya Natal benar-benar bermakna bagi kehidupan kami, dan sukacitanya menggema sampai di sepanjang kehidupan kami. Bapa Sorgawi, jadikan malam hari ini sebuah perenungan bagi kehidupan kami, supaya esok kami menerima sukacita manakala Kristus, tubuh dan darah Kristus, lahir di dalam palungan hati kami. Bapa Sorgawi, berkati setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, penyertaan, perlindungan. Saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Beri kami sukacita, perlindungan, oleh karena kami menghayati Natal, bahwa Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 104, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Hai dengar tembang malaikat. Bagi Allah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang tadi kita renungkan malam hari ini menjadi penyiapan hati kita. Untuk esok kita memiliki sikap hati yang benar untuk menerima perjamuan kudus, untuk menerima tubuh dan darah Kristus, untuk menerima juru selamat lahir di dalam palungan hati kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri bersama dengan seluruh keluarga kita yang telah baptis dewasa dan sidi, untuk esok kita bersama-sama menerima perjamuan kudus. Saudara dikasihi Tuhan, sampai jumpa esok hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, marilah kita akhiri dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 97, bait yang pertama dan yang kedua. Hai malaikat dari sorga. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
sebab Natal